meskipun dia fairly priced, meskipun dia mencerminkan semua informasi yang ada, tapi bukan berarti aman, bukan berarti kita bisa ya udah aman dari dari kebangkrutan atau kerugian yang besar seperti itu, ya enggak. Tetap kita harus diversify. Ingat kan ya, diversify itu apa? Ingat? Ini hubungannya ke portofolio teori. Ingat ya. Jadi tetap harus diversify kayak gitu. Ini. Kemudian there is not a bias in prices that can be exploited to earn excess return. Jadi nggak ada abnormal atau excess return. Nah, ada beberapa jenis pasar modal efisien itu, ada beberapa jenis, yaitu strong form, semi weak atau semi strong, kemudian weak, semi strong. Jadi yang pertama adalah strong. Ini, kalau tadi kita berbicara efisiensi yang mencerminkan semua informasi, itu kita bicara ini strong form. Jadi price reflect all information including public and private. Jadi semua. Ini ya, yang kita bicarakan awal tadi itu adalah strong form efficiency. Nah, cuman ini merupakan idealnya sih seperti ini, tapi pada kenyataannya susah sekali ya untuk mendapatkan strong form efficiency, karena tetap pada kenyataannya manajemen atau internal perusahaan pasti mengetahui yang lebih banyak, memiliki knowledge yang lebih banyak dibanding dengan eksternal. Kemudian yang kedua adalah semi strong form efficiency. Ini yang paling penting ini ya. Ini. Jadi diingat-ingat informasi apa aja yang ada di dalam bentuk-bentuk pasar modal efisien, pasar modal efisien. Ini. Ingat kalau ini cuman publicly. Kalau tadi kan ada private ya. Kalau strong, ini lemot sekali pakai ini. Jadi kalau ini all information including public and private. Tapi kalau semi strong dia cuman public information. Ini publicly available information. Jadi trading information, annual report, press releases, pokoknya yang memang diberikan secara sorry. Yang memang informasi itu diberikan ke publik nih. Kalau misalnya weak, dia hanya mencerminkan history information. Jadi mengenai price, volume, trennya, kalau history price tuh seperti trennya ya, dalam 10 tahun terakhir tren harganya gimana, naik apa turun kayak gitu. Paham ya sampai sini? Nah, kalau semi strong tadi, dia selain ini price reflect, selain publicly available, juga ini history. Jadi yang ada di
weak tapi ditambah dengan public, seperti itu, publicly information seperti trading information kayak gitu ya, annual statement. Sedangkan kalau misalnya semi strong, inget-ingetnya gitu, jadi kalau weak itu kan yang paling lemah ya, paling rendah. Oh, dia cuman ini history information, jadi informasi yang lalu. Kemudian kalau semi strong, informasi yang lalu ditambah dengan public informasi, informasi publik ya. Kemudian kalau dia strong, ya berarti public dan private. Maaf ya, agak ini. Sampai sini paham? Ini udah selesai yang kegiatan belajar 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, oke. Kita masuk ke teori struktur modal. Ada 2 macam, yaitu balancing theory dengan packing theory ya, packing order theory. Sebenarnya apa sih struktur modal itu? Ada yang bisa jawab? Sebelum kita bicara ini, struktur modal itu apa sih sebenarnya? Ingat nggak? Ingat kan sini. Tapi kita juga bicara ini sebelumnya, struktur modal. Dia bisa jawab? Struktur modal itu kalau kita lihat di sisi pasifa kita, itu kan ada utang, ada iya kan, ada utang, ada apa bawah itu stockholders equity. Jadi capital kita, modal kita, itu kita melihat pada sisi pasifa. Nah, ini. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan utamanya financial manager itu? Kayak gitu kan. Yaitu dia berusaha memaksimalkan kekayaannya pemegang saham. Sebenarnya tujuan utamanya financial manager itu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ingat kan, ini awal banget pertemuan pertama, yaitu tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan, value of the firm. Dengan cara apa? Nilai perusahaan ini, kalau dengan cara apa banyak ya jawabannya ya. Tapi bagaimana kita bisa menilai apa tolak ukurnya bahwa firm value ini bagus atau enggak, itu kita melihat dari harga saham. Itu ada di modul 1.